Tragedi di Rinjani, kisah Juliana Marins dan pertanyaan yang belum terjawab. Dia datang ke Indonesia dengan semangat petualangan, tapi siapa sangka perjalanan impian itu berakhir menjadi tragedi internasional. Inilah kisah Juliana Marins, turis asal Brasil yang jatuh ke jurang di Gunung Rinjani dan meninggal dunia meski sempat terlihat masih hidup lewat drone. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa bantuan tidak datang tepat waktu? Juliana Marins, 26 tahun, berasal dari Niterói, Rio de Janeiro, seorang publisis, petualang solo, dan influencer perjalanan. Sering menjelajahi Asia Tenggara dan memiliki lebih dari 300.000 pengikut di Instagram. Dalam unggahan terakhirnya, ia menyebut Gunung Rinjani sebagai tempat impian yang ingin ia taklukan. Gunung Rinjani indah tapi mematikan. Gunung Rinjani adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia, 3.726 meter di atas permukaan laut, terletak di Pulau Lombok. Terkenal karena panorama luar biasa, kaldera besar, danau Segara Anak, dan Gunung Barujari di tengahnya. Tapi medan pendakiannya berat, berpasir dan curam, terutama dekat puncak dan jurang kawah. Kondisi cuaca di atas 3.000 meter di atas permukaan laut sangat ekstrim, kabut, angin kencang, dan suhu rendah. Kronologi kejadian: 21 Juni 2025, hari kejadian. Juliana ikut dalam rombongan pendaki bersama pemandu lokal. Saat menjelang subuh, ia kelelahan dan tertinggal dari rombongan. Juliana duduk beristirahat, lalu terpeleset dan jatuh ke lereng curam kawah Rinjani. Lokasinya berada ratusan meter di bawah jalur pendakian, dengan kemiringan hampir vertikal. 22-23 Juni, harapan terlihat. Tim SAR menggunakan drone untuk mencari keberadaan Juliana. Dalam video drone, Juliana terlihat masih hidup. Ia mengangkat tangan, menggeliat, dan memberi isyarat lemah. Tapi karena kabut tebal, medan licin, dan lokasi ekstrim, evakuasi tidak langsung dilakukan. 24 Juni, kabar duka. Tim penyelamat akhirnya mencapai titik jatuhnya Juliana. Sayangnya, ia telah meninggal dunia, diduga karena hipotermia, dehidrasi, dan luka internal. Kenapa tidak gunakan helikopter? Banyak yang bertanya, kenapa tidak langsung evakuasi pakai helikopter? Jawabannya, cuaca ekstrem, kabut dan angin membuat helikopter tidak bisa terbang aman. Medan sempit dan curam, tidak ada titik aman untuk hovering atau pendaratan. Risiko tinggi bagi pilot dan korban jika helikopter memaksa masuk. Ditambah, akses helikopter SAR di Indonesia terbatas, mahal, dan tidak siap standby di setiap provinsi. Kontroversi dan kemarahan keluarga. Keluarga Juliana mengecam lambannya tim SAR meski sudah tahu posisi Juliana. Tidak ada logistik darurat, makanan, air, selimut yang dikirim dari drone. Tidak ada penyelamatan langsung saat Juliana masih hidup. Mereka juga menyayangkan minimnya dukungan dari kedutaan Brasil di Jakarta. Kutipan keluarga, Juliana tidak mati karena jatuh. Ia mati karena menunggu pertolongan yang tidak pernah datang tepat waktu. Suara netizen dan relawan. Di media sosial muncul tagar hashtag Justice for Juliana. Banyak netizen mempertanyakan profesionalisme SAR. Relawan di lapangan menyebut sistem koordinasi tidak efisien dan mereka bekerja tanpa perlengkapan memadai. Beberapa menyayangkan, drone bisa melihat Juliana, tapi manusia terlalu lambat bergerak. Pelajaran yang harus diambil. Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa keindahan alam menyimpan risiko besar. Sistem penyelamatan gunung di Indonesia perlu reformasi besar. Perlunya standar penyelamatan darurat di jalur pendakian berbahaya. Rinjani bukan gunung wisata biasa. Ia butuh pendampingan profesional, kesiapan fisik, dan edukasi keselamatan yang menyeluruh. Juliana datang ke Indonesia untuk mencari kedamaian dan petualangan, tapi kini ia menjadi simbol dari sebuah pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar siap menyelamatkan nyawa, bukan sekadar menjual keindahan alam kepada turis asing? Semoga kisah ini tidak terulang, bukan hanya demi Juliana, tapi demi siapapun yang suatu hari nanti melangkahkan kaki ke puncak-puncak yang sama.